Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita berada di ruangan instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Sedikit akan saya review tentang SOP pemeliharaan IPAL Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita cek di bagian bak ekualisasi yang pertama. Kita cek supaya kita tahu di dalamnya ini apakah ada benda-benda padat yang akan nantinya mengganggu proses dari pengolahan air limbah. Ini aman ya teman-teman, cek aman, tidak ada benda padat. Untuk tahap yang kedua yaitu pengecekan pada bak ekualisasi yang kedua. Jadi ada dua tahap ekualisasi di pengolahan air limbah Rumah Sakit Mata KMU Lamongan. Seperti yang tadi, kita buka baknya, kita cek apakah ada benda padat. Ini aman, ini aman ya, nggak ada benda padat di sini. Oke, kemudian kita cek fungsi dari pompanya. Kita ambil alatnya dulu, kita cek fungsi dari pompanya dengan cara ini ya, kita kaitkan ke sini ke pelampung otomatisnya. Apakah pompanya ini berjalan apa enggak, kita kaitkan ini pelampungnya ya. Oke teman-teman, ini pompanya sudah bunyi, kita lihat. Kemudian di flow meternya IPAL-nya ini berarti pompanya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Oke. Setelah kita cek fungsi daripada pompanya tadi, kita bisa lihat indikatornya pompanya berjalan, yaitu flow meternya juga berjalan teman-teman. Kemudian untuk unit yang ini kita bisa melakukan pembersihan pada luar unit ini 1 bulan sekali, disemprot menggunakan air biasa, air kran. Kemudian kita bersihkan biasa menggunakan sabun atau sejenisnya. Ini merupakan tangki biofilter aerob. Jadi di dalam tangki tersebut, di dalam tangki ini ada beberapa proses, yaitu proses yang awal ini proses pengendapan, kemudian yang kedua ini proses pengolahan menggunakan media anaerob, dan juga yang ketiga ini karena ada proses menggunakan aerob juga. Yang ketiga ini kita juga harus melakukan pengecekan terhadap aerator dengan cara kita tempelkan tangan kita di sini aja. Kalau merasakan getaran berarti ya aerob tersebut masih jalan, aerator, mohon maaf, aerator di unit pengolahan ini masih jalan, artinya ya masih normal aeratornya. Karena kalau aeratornya mati, nanti bakteri dari IPAL tersebut juga akan mati, karena kita menggunakan sistem aerob ya teman-teman, dimana sistem pengolahan air limbah menggunakan bakteri. Jadi bakteri tersebut memerlukan oksigen ya, dimana oksigen tersebut diperoleh dari aerator yang ada di dalam tangki biofilter aerob ini. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya setelah dari biofilter aerob, kemudian dialirkan air limbahnya, dialirkan ke bak sedimentasi. Gimana bak sedimentasi ini kita cek ya dalamnya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita cek apakah ada benda-benda padat yang nantinya akan mengganggu proses dari pengolahan.
setelah kita pastikan tidak ada benda padat, ya sudah kita tutup lagi. Kalau misalnya ada benda padatnya, nanti kita ambil menggunakan jaring atau sebagainya. Jadi sedikit info teman-teman, untuk bak sedimentasi ini fungsinya yaitu untuk memisahkan partikel tadi ya, misal ada bakteri yang di pengolahan sebelumnya, kemudian ada juga masih sisa-sisa dari cairan-cairan yang padat atau pasir dan sebagainya, itu nanti mengendapnya di sini setelah pengolahan. Jadi ini juga dilakukan, selain dilakukan pengecekan, juga di perawatannya yaitu dilakukan penyedotan lumpur selama kurun waktunya 1 tahun sekali. Yang disedot lumpurnya itu di bak sedimentasi dan juga bak ekualisasi tadi yang di awal teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita melakukan pengecekan pada bak klorinasi. Sama, tentunya pengecekannya sama. Kita pastikan tidak ada benda-benda padat yang akan mengganggu proses dari pengolahan IPAL. Ya teman-teman, di sini ada pompanya juga seperti yang bak ekualisasi yang kedua, ada pompanya. Berarti kita lakukan pengecekan pada pompanya, fungsi dari pompanya juga. Oke, sebelum kita lakukan pengecekan fungsi dari pompanya teman-teman, sedikit informasi bahwasanya bak klorinasi ini pemeliharaannya selain dilakukan pengecekan pada unit baknya, dilakukan juga pemberian klorin atau cairan dalam bentuk cairan maupun dalam bentuk tablet klorin di bak tersebut. Kalau tablet ya kita kasih 1 tablet itu 3 hari sekali biasanya teman-teman, kita lakukan seperti itu. Oke, kita lakukan pengecekan fungsi dari pompanya teman-teman. Seperti yang sebelumnya kita lakukan ini pengangkatan ke pelampungnya atau otomatisnya ya. Kita ini sudah jalan ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah jalan ini, jadi sebelum air pengolahan menuju ke bak penampungan air, kalau di Rumah Sakit Mata KMU Lamongan ini dilakukan filtrasi dulu teman-teman. Dilakukan filtrasi. Jadi di sini ada macam-macam komposisinya dari filternya ya, yang jelas ada karbon aktifnya juga. Ini dilakukan penggantian material dari filtrasi ini selama 6 bulan sekali teman-teman. Untuk pemeliharaan rutinnya kita bisa melakukan back wash teman-teman, dengan cara memutar katup ini yang semula arahnya itu di filter ini, kita ubah ke arahnya yang back wash. Nah, kita lakukan seperti ini selama airnya telah selesai ini ya, disedot atau dialirkan dari bak klorinasi. Oke teman-teman, ini adalah proses pengecekan akhir ya teman-teman. Jadi yang awalnya sudah tadi sudah saya jelaskan, termasuk dari pencatatan kilometer awal, kita tiba di pengecekan terakhir yaitu di bak penampungan akhir ini ya. Seperti ini model dari bak penampungan akhir dari Rumah Sakit Mata KM Lamongan. Mungkin berbeda dengan tempat teman-teman yang lainnya ya. Kita lakukan pencabutan dulu pada tabel karena ini modelnya seperti ini ya teman-teman, untuk membuka supaya kita bisa akses ke dalamnya. Kita lakukan pencabutan. Sekedar informasi, ini kabel 2 ini adalah kabel
lampu UV dan kabel ini pompa air. Oke teman-teman, yang kita lakukan dalam proses pemeliharaan ipal yang selanjutnya di bak penampung akhir ini, kita lakukan pengecekan pH air, dimana baku mutunya tidak ditentukan di perizinan yang teman-teman pegang ya, perizinan yang teman-teman pegang. Kalau di sini perizinannya bentuknya pertek ya. Jadi kita bisa lihat di situ, di perteknya itu baku mutunya berapa, entah sama atau berbeda. Namun kalau di sini terkait pH, baku mutunya yaitu 6-9 angkanya. Kita lakukan pengecekan menggunakan alat pH meter ya teman-teman. Ini bisa dibeli di Shopee atau di tempat-tempat yang lain. Oke, kita lakukan pengecekan dengan cara memasukkan ini, atau kalian kalau kepengen ini simpelnya seperti ini ya teman-teman. Kalau kepengen repot ya diambil airnya, dicek di atas. Kita tunggu sampai parameternya ini berhenti ya teman-teman, di angka berapa. Oke, ini berhenti di angka 6,14. Ini boleh kita catat atau boleh kita foto supaya kita tetap nanti dilakukan pencatatannya. Artinya ini masih aman, karena kalau parameternya di bawah 6 berarti airnya ini cukup asam. Kalau di atas 9 ya berarti airnya ini indikasinya basah. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian mengenai pemeliharaan pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit Mata KMP Lamongan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diimplementasikan di cabang kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.